Suara ketokan pintu terus saja terdengar. Diikuti pula detak jantungku yang terus berdetuk sangat kencang. Namaku Khalifah Hairunisa. Panggil aja Nisa. Malam Jumat ini aku dan ketiga temanku akan uji nyali di sekolah SMP 35 Bulukumba. Aku, Hafidz, dan Sherly akan membuat vlog di sekolah. Yang mengajak kami adalah Hafidz, maklumlah calon YouTuber. Wait, dengar-dengar sekolah ini berhantu. Setiap malam sering ada yang lihat Kunti sama Pocong. Flashback on. Kalian mau ya temenin gue nanti malam? Pinta Hafidz dengan bermohon-mohon. Duh, kalau temenin lo buat vlog mukbang sih gue mau. Tapi, kalau soal ke tempat-tempat horor gini ogah gue. Tolak Sherly. Emangnya gue dapet apa? Kalau ikut lo buat vlog? Tanya Nisa seraya melipat kedua tangannya di depan dada. Dapet gue gimana? Hafidz menaikkan kedua alisnya dengan senyum centilnya. Gue tampol juga nih anak. Kita sepupuan bego. Kesal Nisa lalu mendengus kesal. Ya udah kalau gitu kalian ikut ya. Please. Hafidz kembali bermohon-mohon kepada Nisa dan Sherly. Nisa dan Sherly kembali menolak. Kalian ikut dong, ini demi viewers gue. Apa jangan-jangan kalian takut ya? Iya kan kalian takut, tebak Hafidz. Sontak membuat Nisa mengelak. Siapa coba yang takut? Lu kali yang takut. Nisa berbohong, karena malu jika Hafidz tahu ia juga penakut dengan hal mistis. Nyimak, ucap Sherly dengan kesal. Lo bareng Sherly aja, kali aja dia mau, asal lo promosiin akun TikTok dia, kata Nisa mengelak. Kalau cuman berdua bareng Sherly, apa kata orang nanti? Hafidz hanya protes dengan ide Nisa. Kalau gitu, ya udah. Nisa memutarkan bola matanya. Atau nggak gini aja, gue bakalan traktir kalian makan di kantin selama sebulan. Gimana? Hafidz memberikan penawaran kepada mereka. Oh, oke, gue ikut. Yang penting dapat makan gratis. Hehe, Sherly tertawa lirih. Dengan terpaksa gue ikut, Nisa berucap dengan enteng. Oke, gue tunggu nanti malam. Seru Hafidz kegirangan. Pada mau kemana nih? Ikut dong, ucap Eka. Pertanyaannya dibalas dengan tatapan malas oleh Hafidz. Enggak, entar yang ada pocong lu sikat juga lagi, tolak Hafidz. Dan membuat Eka terlihat kesal. Tahu nih, pengen ikut mulu, ucap Nisa menolak juga. Eka hanya mencibirkan bibirnya dan mengamati Nisa, Hafidz, dan Sherly pergi meninggalkannya. Flashback off. Mereka telah ada di sekolah bagian gudang. Hawa dingin mulai menggelitik mereka, diiringi pula nada horor yang diputar oleh Hafidz agar vlognya lebih serem. Bisa nggak sih kalian jangan berisik? Gue lagi live nih. Protes Hafidz di tangan kirinya sudah ada kamera. Siapa yang berisik sih? Orang gue lagi vibe juga. Elak Sherly yang sedang sibuk melihat video TikTok. Hafidz hanya mendengus kesal. Aduh, tadi sih ada yang bilang nggak takut. Tapi, kok sekarang malah ngumpet di belakang gue? Ejek Hafidz, yang ternyata di belakangnya sudah ada Nisa dan Sherly yang ketakutan. Siapa yang takut? Orang gue lagi ngikat tali sepatu juga. Nisa kembali mengelak lagi. Tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu gudang yang memang sengaja ditutup agar viewers Hafidz tidak curiga kalau sekolah ini masih terpakai dan belum terbengkalai. Tuk tuk tuk. Ketukan pintu semakin kencang dan membuat Nisa, Sherly, dan Hafidz semakin ketakutan. Siapa? Teriak Hafidz. Hiks, gue mau pulang. Lo sih ngajak kita ke sini. Rengek Sherly. Lo sendiri, pengen ikut juga. Giliran ditraktir aja gercep lo pada. Hafidz kembali emosi dengan tingkah temannya yang tadinya bilang gak takut tapi pas sampai di sini malah ngumpet. Gue itu bukannya takut, tapi gak berani aja, ucap Nisa yang sejak tadi ketakutan dan ngumpet di belakang Hafidz. Sama aja kali, sahut Hafidz menipiskan bibirnya. Klik, suara pintu terbuka, spontan mereka bertiga berteriak kencang. Sesosok perempuan berambut panjang berdiri di depan pintu. Nisa membayangkan hantu yang ada di film horor kemarin. Ia semakin ketakutan dan suaranya lebih lantang dibanding kedua temannya. Dan ternyata, Eka, ucap mereka serentak. Maaf ya buat kalian kaget. Soalnya kalian gak ngajakin gue juga sih, ucap Eka. Ia tampak terkekeh melihat mereka yang ketakutan sampai berteriak. Gue pikir lu Kunti berdiri di situ. Ngaheting ge aya lu. Hafidz mengusap-usap dadanya karena ketakutan. Untung gue gak jantungan, ucap Nisa pula. Sherly yang dari terdiam dengan tatapan kosongnya. Lih, diam aja, ntar kesamet loh, tegur Nisa sembari menggoyang-goyangkan bahu Sherly, menatap Nisa dengan tatapan tajam. Aduh, jangan bercanda dong, kata Hafidz mulai ketakutan.
Apa jangan-jangan dia kemasukan setan lagi? Tebak Eka ikut ketakutan juga. Canda kali, sahut Sherly yang ternyata sedang bercanda. Canda mulu, kapan seriusnya? Ucap Nisa kesal dengan Sherly. Suara kuntilanak. Mereka berteriak melihat. Hihihihihi. Pintu yang awalnya terbuka lebar, kini tertutup dengan keras, diikuti pula bayangan putih, kini melintas di hadapan mereka. Klik! Mereka sontak terdiam kaku dan mendadak panas dingin. Nisa hanya terdiam dengan tubuh yang sudah gemetar. Mereka berteriak lalu berlindung ke belakang Hafidz, yang ternyata dia juga takut. Eka langsung memejamkan matanya lalu membaca doa. Allahumma barik lana afima'ah. Nisa lalu memukul bahu Eka. Itu doa makan PE ya. Beberapa detik bunyi, kuntilanak itu terdengar kembali dari jauh. Banyak orang bilang jika kita mendengar suara kuntilanak dari jauh, artinya dia berada di dekat kita. Dan ketika terdengar dari dekat itu, berarti dia sangat jauh. Hihihihihi. Suara itu terdengar sangat jauh. Sherly dan Eka kembali memejamkan matanya karena ketakutan. Nisa lalu menarik tangan Hafidz dan Eka. Sedangkan Sherly dengan cepat menggenggam tangan Eka lalu mengikutinya. Ia lalu menuntun teman-temannya keluar dari ruangan daripada terdiam di gudang entah sampai kapan. Memasuki jam 01.33 suasana malam itu kini bertambah riuh dengan berbagai macam suara. Suara barang jatuh, pintu yang terbuka dan tertutup sendiri, ketukan di jendela, suara aliran air di toilet, dan yang paling seram suara kuntilanak dari kejauhan. Pada saat kami melangkahkan kaki untuk keluar dari gerbang sekolah, tiba-tiba saja salah satu dari kita mengalami kerasukan. Ya, siapa lagi kalau bukan Sherly? Yang tadinya hanya berpura-pura, sekarang dia benar-benar kerasukan sampai-sampai kami tidak bisa mengendalikannya yang terus saja memberontak. Li, sadar Li. Fitz gimana nih? Tanya Nisa yang sangat khawatir dengan Sherly yang tiba-tiba tertawa dan menangis. Tak menunggu waktu lama Hafidz selalu membaca doa dan akhirnya Sherly pun tersadar kembali. Gedebek. Suara benda terjatuh dari arah gudang sekolah. Lo dengar? Tanyaku kepada Eka yang tengah memegang kuat lenganku. Iya gue dengar, sahut Eka. Kami pun pulang ke rumah masing-masing. Upacara penaikan bendera merah putih telah dilaksanakan. Pelajaran pertama, kami belajar bahasa Indonesia. Di tengah-tengah penjelasan Pak Yuda, terdengar suara pintu gudang yang tertutup. Gudang dan kelasku bersebelahan jadi, setiap ada barang yang terjatuh, kami pasti mendengarnya. Suara apa itu? Tanya Sherly kepadaku. Kami duduk di meja paling samping. Nggak tahu, udahlah cuekin aja, sahutku cuek. Walaupun sebenarnya gue juga penasaran. Kegiatan belajar mengajar pun telah usai. Pada saat ingin menghampiri Sherly di kantin, tiba-tiba saja seperti ada yang memperhatikanku dari balik pintu gudang. Sontak gue langsung melihat ke pintu, lalu terdiam sambil terus menatap. Ada yang aneh, seperti ada yang memperhatikanku. Pikiranku kala itu sudah bercampur aduk antara penasaran, cemas, dan takut. Setelah sudah tepat berada persis di depan pintu, gue langsung menarik gagangnya untuk membuka perlahan. Tanganku mulai gemetar, dan jantungku berdetuk kencang tak karuan. Karena ruangannya sangat gelap, gue mulai meraba saklar lampu di dinding. Kata siapa-siapa. Pacingku. Tiba-tiba saja terdengar ada yang terjatuh dari atas tumpukan kardus itu. Gue berlari dengan napas yang terengah-engah, melewati pintu keluar dengan selamat dan menghampiri Sherly di kantin. Terlihat dari jauh, Sherly sudah melambaikan tangannya ke arahku. Gue langsung menghampirinya yang tengah menikmati bakso yang ada di mangkuknya. Lama banget sih. Ketus Sherly tak lupa mengunyah bakso di mulutnya. Gue langsung duduk di sampingnya, lalu meminum teh milik Sherly yang dipesannya tadi. Glek! Udah kayak nggak minum setahun tahu nggak? Segitunya banget minumnya. Kesal Sherly yang melihat Nisa meminum tehnya tanpa izin dan meminumnya seperti setahun tak meneguk air di tenggorokannya. Gua haus banget. Dipesen teh, satu lagi. Sahut Nisa lalu meneriaki pemilik kantin dengan memesan teh. Emangnya lo habis ngapain sampai ngos-ngosan gitu? Tanya Sherly heran. Kepo, ucapan Nisa membuat Sherly mendegus kesal. Terlihat Hafidz yang sedang berjalan ke arah Nisa dan Sherly. Nah, akhirnya lo dateng juga. Sesuai janji lo harus traktir kita. Seru Sherly menagih janji Hafidz. Traktir? Traktir? Peak, lo nggak lihat semalam gue gagal ngevlog gara-gara hantu yang ada di gudang? Protes Hafidz seraya melipat kedua tangannya di depan dada. Sherly hanya memonyongkan bibirnya dengan kesal. Huff, kalau tahu gini,
Mending gue tidur di rumah daripada nemenin lo ke gudang sekolah semalam. Tak lama teh pesanan Nisa pun datang. Makasih, Bi, ucap Nisa. Ketika pemilik kantin berbalik badan, Hafid selalu menahan tangan wanita tua itu. Panggil saja dia Bi Inem. Dia sudah berjualan di sekolah sejak umurnya masih 20-an, sedangkan sekarang umurnya sudah 42 tahun. Bi, bentar-bentar. Hafid memanggil Bi Inem. Ada apa, Dan? Tanyanya, lalu menghentikan langkahnya. Bi, mau tanya, kenapa gudang sekolah suka ada neror ya? Tanya Hafid the 2 point. Oh, tentang itu. Semua tempat pasti ada penunggunya termasuk gudang sekolah. Tapi, di gudang itu, nggak ada yang neror kok, Den. Mungkin aja Aden atau teman-teman yang lain pernah ngomong atau ngelakuin yang intinya nantangin mereka. Jelas Bi In WM kembali bertanya. Mereka kembali mengingat-ingat hal apa yang mereka lakuin atau mereka katakan sampai-sampai penunggunya marah dan merasa ditantang. Gue inget, Sally kan pernah pura-pura kerasukan. Mungkin aja itu kali. Nisa menebak dan dianggukin oleh Hafiz. Iya, bisa jadi, jawab Hafiz. Sally hanya memonyongkan bibirnya, dibaluti pula rasa bersalah karena penyebabnya yang berpura-pura kerasukan.